Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua rekan guru dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Nelvida Yendri, guru TKJ SMK Karyaguna II Bekasi. Saya merekam video ini untuk memberikan pengibasan. Mudah-mudahan dengan video ini semakin banyak guru yang berkeinginan untuk mengikuti pelatihan yang saya ikuti, yaitu seri Asesmen Kompetensi Minimum atau disingkat dengan seri AKM. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh dalam melakukan pelatihan ini. Berikut langkah-langkah untuk masuk pada pelatihan seri Asesmen Kompetensi Minimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenalkan, nama saya Nelvida Yendri dari SMK Karyaguna II Bekasi sebagai guru produktif TKJ. Salam sehat untuk semua guru yang nonton video ini. Sengaja saya membuat video ini untuk melanjutkan tahapan pelatihan pada seri asesmen kompetensi minimum, yaitu melalui pengibasan. Dengan harapan video ini dapat bermanfaat bagi rekan guru yang belum melakukan seri asesmen kompetensi minimum, dapat tertarik untuk dapat melakukannya. Demikian video ini saya buat. Selanjutnya kita akan ikuti bagaimana cara melaksanakan pelatihan asesmen kompetensi minimum. Pertama, kita ke browser, kita boleh pilih Google. Di sini saya menggunakan Google. Kemudian kita pilih SIM PKB. Selanjutnya pilih portal layanan program GTK Kemendikbud. Selanjutnya pilih guru belajar dan berbagi, pilih portal. Kemudian kita klik Ayo Guru Belajar. Selanjutnya tampil layar seperti ini, kemudian pilih seri asesmen kompetensi minimum. Dalam seri asesmen kompetensi minimum, pilih selengkapnya. Selanjutnya bisa klik mulai belajar. Nah, ini yang penting diketahui oleh rekan guru semua. Kita dapat masuk ke dalam program guru belajar dan berbagi asalkan kita punya akun GTK-nya. Jadi kita masuk melalui akun GTK. Kebetulan saya sudah masuk, jadi kita lewatkan saja. Sampai di sini langkah-langkah untuk mengikuti program guru belajar dan berbagi. Semoga bermanfaat. Guru belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMA dan SMK. Ada 3 tahapan guru belajar seri AKM. Yang pertama ada orientasi, yang kedua BIMTEK, dan yang ketiga pengibasan. Sedikit akan saya uraikan tentang orientasi. Pada tahap ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Di antaranya, berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. 2. Adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Yang keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Untuk rekan guru semua akan melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran secara mandiri melalui program pembelajaran otomatisasi dengan alokasi waktu selama 32 jam pertemuan yang dapat dilakukan secara fleksibel. Program BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum disusun dengan memadukan tahapan dan pendekatan modular yang memfasilitasi peserta melakukan personalisasi pembelajaran. Selain itu, program ini dapat mendorong guru untuk saling berbagi dengan guru yang lain dalam hal berbagi praktek baik pembelajaran. Semoga banyak yang tertarik. Selamat belajar.
Tahapan pertama, apa pentingnya asesmen nasional? Di era abad 21, asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Apakah mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil ujian nasional saja seperti yang selama ini terjadi? Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pembelajaran dan nilai ujian akhir apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21 di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Dijelaskan melalui gambar di samping. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional diambil karena berdasarkan data di mana bukti menyatakan bahwa selama ini kondisi Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Itu perlu diterapkan. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan profil belajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Berikut karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam adalah gotong royong. Pencapaian kompetisi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konten semata, tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Hal ini yang diharapkan sebagai peningkatan hasil pembelajaran siswa. Capaian kompetensi siswa secara holistik inilah yang ingin dievaluasi melalui asesmen nasional. Berikut keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Dapat dilihat dari peta berikut. Setelah kita memahami orientasi, kita masuk pada BIMTEK. Program ini akan efektif bila Anda pertama mengikuti instruksi pembelajaran dengan teliti. Kedua, mempelajari secara seksama semua konsep. Yang ketiga, mengisi kuis dan diskusi dengan sebenar-benarnya. Yang keempat, melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Anda sudah mengetahui tujuan dan cara efektif mengikuti program. Beberapa hal yang dapat kita pelajari dalam program ini adalah pertama, konsep asesmen nasional. Yang kedua, teknik pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, butir soal asesmen literasi membaca. Yang keempat, butir soal asesmen numerasi. Yang kelima, tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Ini lebih jelasnya tentang asesmen nasional, yaitu program penilaian terhadap mutu setiap sekolah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Survei lingkungan belajar mengukur kualitas berbagai aspek input
dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Ini dapat Bapak Ibu baca sendiri. Di sini contoh soal, misalnya guru ingin mengembangkan keterampilan literasi pada siswa. Dalam hal ini, guru perlu memotivasi siswa untuk membaca tidak hanya dari buku teks, tetapi bisa dari berbagai sumber. Guru juga perlu mengajak siswa berdiskusi dan mengevaluasi informasi yang dibaca, tidak sekedar meringkas dan mengulang kembali. Bagaimana dengan keterampilan numerasi? Pada keterampilan numerasi, guru perlu memastikan siswa memiliki intuisi angka, number sense, dan pemahaman aritmatika dasar sejak dini. Guru juga perlu memandu siswa memecahkan masalah terkait numerasi yang terjadi dalam konteks kehidupannya. Hal ini disebabkan masalah yang menuntut diskusi dan penalaran tidak dapat dipecahkan hanya dengan menghafal rumus semata. Berikut penjelasan setiap poin pembeda antara asesmen nasional dan ujian nasional. Kriteria pembandingnya ada tujuan pelaksanaan, 2 jenjang penilaian, 3 level siswa yang di asesmen ini di tingkat 5, 8, dan 11, sementara di ujian nasional di tingkat akhir pada setiap jenjang. Subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, dan metode penilaian. Jadi dapat kita simpulkan, asesmen nasional bukanlah pengganti ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Di sini dijelaskan tentang beberapa poin evaluasi yang menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian negara dan menetapkan penyelenggaraan asesmen. Pertama adalah butir-butir soal UN. Yang kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk memperbaiki pelajaran pada subjek siswa yang sama. Yang ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Sedangkan ASN dirancang untuk memberikan dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Ini gambaran singkat tentang ASN. Peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak, dan semuanya berbasis komputerisasi atau bersifat adaptif. Berikut penjelasannya. Bentuk soal asesmen nasional AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat dan uraian. Pilihan ganda, siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. 2. Pilihan ganda kompleks, siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu. Yang ketiga, menjodohkan, siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat, isian singkat, siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, dan jawaban pasti lainnya. Yang kelima, uraian, siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Di sini dijelaskan tentang konsep literasi membaca, mengenal AKM literasi membaca. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari,
menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk pencapaian tujuan, pengembangan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Menganalisis tahapan asesmen literasi membaca tingkat SMA dan SMK. Ini tahapannya seperti ini. Kemudian tindak lanjut pelaporan hasil asesmen. Mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Literasi ada 4 tingkat. Yang pertama adalah perlu intervensi khusus, di mana murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam konteks ataupun membuat interpretasi sederhana. Yang kedua, tingkat dasar. Murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Yang ketiga adalah cakap. Murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam satu teks. Yang keempat adalah mahir. Murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Begitu juga dengan numerik, ada 4 kelompok atau kita kategorikan dalam 4 kelompok, yaitu perlu interpretasi khusus, dasar kecakapan, dasar cakap, dan mahir. Dapat dibaca berdasarkan tabel berikut. Jadi dapat disimpulkan, kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik. Misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Kompetensi juga mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal, atau bahkan keterampilan yang jauh lebih besar dan lebih beragam, misalnya memimpin organisasi. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pengetahuan, penguasaan konsep, dan keterampilan dalam dan sebagai proses pembelajaran. Karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi adalah fokusnya pada tingkat penguasaan. Dan sistem pembelajaran berbasis kompetensi, siswa melakukan pembelajaran sesuai dengan tahapan penguasaan kompetensinya hingga tuntas sebelum akhirnya mampu melanjutkan pada tahap penguasaan kompetensi berikutnya. Sebagai sebuah proses, pembelajaran berbasis kompetensi ini membutuhkan waktu, sehingga sedikit demi sedikit siswa menunjukkan penguasaan pengetahuan, konsep, dan keterampilan untuk memecahkan masalah, termasuk menunjukkan karakter yang ingin dicapai, bukan sekedar menguasai konten materi pembelajaran semata. Dari analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran, di mana tidak semua siswa akan mencapai level mahir dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi, setiap usaha dan proses yang dilakukan siswa untuk mencapai level yang lebih tinggi tentu akan menunjukkan peningkatan kinerja siswa, di mana siswa menjadi lebih fasih dan terampil. Kefasihan mengacu pada kelancaran mereka dalam melakukan pekerjaannya. Siswa menjadi lebih yakin pada kemampuannya jika siswa dapat naik ke level penguasaan yang lebih tinggi. Keterampilan mengacu pada kemampuan untuk beradaptasi dan bereaksi terhadap situasi baru, untuk bergerak dengan cepat berdasarkan informasi baru. Setiap kategori tingkat penguasaan kompetensi, sebagaimana telah dibahas pada aktivitas sebelumnya, tentu memiliki kebutuhan dan pendekatan tersendiri. Sebelum menentukan tindak lanjut yang tepat, guru perlu menganalisis setiap kategori kompetensi siswanya. Ini rekomendasi strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Segitiga belajar.
yaitu kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Ketiga bagian ini terkait dan saling terkait dalam mewujudkan asesmen dan meningkatkan mutu pembelajaran sekolah. Demikianlah kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih. Ya, rekan guru semua, demikianlah video pengibasan asesmen kompetensi minimum ini saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, terutama untuk diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.